Baik, mohon maaf Bu ya, kami akan membacakan satu pertanyaan dari media sosial. Ada saudara Alfa yang datangnya dari Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Mohon maaf Bu ya, sebenarnya apa itu golongan Salafi dan Wahabi? Apakah golongan tersebut adalah di luar Ahlus Sunnah? Bagaimana dengan tokoh yang berpendapat orang tua Nabi di neraka, atau yang tidak mau menyebut Sayyidina Muhammad, atau yang mengharamkan ziarah kubur? Apakah mereka termasuk golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus dihindari? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari bawah, ziarah kubur. Yang melarang ziarah kubur keluar dari akidah yang benar. Siapa yang melarang ziarah kubur? Gak ada yang melarang ziarah kubur. Disepakati oleh ulama dan juhala juga. Orang alim dan orang bodoh sepakat ziarah kubur boleh. Kuntu nahaitu kan ziaratu bil ala fazuruha. Aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Bahkan Nabi mengingatkan, ziarah kubur fa innaha tudzakirukumul akhirata. Ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Enggak ada orang yang melarang ziarah kubur. Kalau ada orang melarang ziarah kubur pasti sakit dia. Siapapun, enggak ada madhab yang berbeda dalam hal ini. Adanya madhab wallahu alam itu. Enggak ada. Siapa melarang ziarah kubur? Enggak ada orang ziarah kubur. Kemudian setelah ziarah kubur apa tadi? Menyebut Sayyidina, enggak. Tidak menyebut Sayyidina bukan keluar dari iman. Itu adalah masalah batin masing-masing kok. Semua nabi, Allah kalau menyebut nabi-nabi itu langsung dengan namanya. Tapi hanya Rasulullah saja tidak pernah disebut langsung namanya. Sesaat disebut Rasul, sesaat disebut ayuhan Nabi, sesaat tidak langsung disebut ya Muhammad. Kalau Nabi yang ya Adam uskun anta wa zawjuka, ya Adam, ya Isa, ya nabi-nabi langsung namanya. Tapi Rasulullah tidak pernah disebut oleh Allah langsung dengan namanya. Tapi Nabi pasti disebut dengan gelar-gelar keistimewaannya. Maka dari sinilah para ulama pun meniru. Allah saja tidak pernah menyebut Nabi langsung dengan namanya. Maka para ulama-ulama yang sambung hatinya dengan Rasulullah tidak rela kalau nyebut nama Nabi Muhammad seperti nyebut namanya Muhammad tetangganya yang jualan itu atau yang pedagang itu. Nggak berani. Enak Muhammad siapa? Muhammad Al-Fatih anak saya itu Muhammad. Tapi Rasulullah nggak mungkin nurani batin, pasti ada gelar Nabi atau Sayyidina. Kalau mengatakan Sayyidina bukan suatu yang larang. Siapa mengatakan Sayyidina larang? Nabi sendiri menyebut dirinya beliau sebagai Sayyid, bahkan beliau mengatakan anna sayyidu waladi Adam wala fakhr, anna sayyidun nasi wala fakhr, anna sayyidul mu'minina wala fakhr, anna sayyidu waladi Adnan wala fakhr. Sayyid. Berkali-kali Nabi menyebut dirinya adalah Sayyid. Sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyidnya anak Adam. Yang tidak menjadikan Nabi Muhammad Sayyid itu bukan anak Adam. Cuman di saat orang tidak menyebut Nabi Muhammad dengan Sayyidina, tidak keluar dari iman dan bukan maksiat, hanya masalah adab saja. Ya mungkin kalau orang kenal Nabi tidak tega gitu saja. Bagaimana kalau ada menyebut Nabi Muhammad dengan langsung nama Nabi Muhammad? Ya suka urusan dia, itu kan urusan akhlak dia dengan Rasulullah. Nggak keluar dari iman. Bisa masuk surga? Ya bisa saja. Jadi urusan adab itu, urusan tata krama, masalah Sayyidina itu. Nabi menyebut Sayyid, diri beliau adalah Sayyid. Hadis sahih tadi kita sebutkan. Setelahnya Pak, orang tua Nabi di neraka. Kok usil banget kamu ini? Kok usil banget urusan Nabi Muhammad SAW di neraka dan sebagainya? Apakah kamu ini masalah apa? Kok tega sekali ngurusi bapak ibu Nabi Muhammad di neraka? Apakah memang ada hadis Nabi, hadis sahih tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana tentang bapakku? Nabi menjawab, bapakmu dan bapakku di neraka. Itu hadis namanya khabar ahad. Hadis ini adalah sahih, akan tapi biarpun itu hadis sahih yang tidak mutawatir, kalau bertentangan dengan sesuatu yang mutawatir dan lebih kuat, maka itu dipinggirkan. Ada dalam Al-Qur'an, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan menyiksa siapapun sampai datang utusan. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, itu masa fatrah. Di situ orangnya selamat. Tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pantang nyiksa hambanya yang belum ada syariat turun. Sama kalau di hutan Kalimantan sana ada sekelompok kaum yang tidak pernah dengar Islam, lalu dia nyembah berhala, nggak akan disiksa oleh Allah.
Nyembah berhala di tengah hutan Kalimantan sana. Nggak pernah dengar radio, nggak pernah punya HP, tidak pernah kenal syariat Islam, tidak sampai kepadanya dakwah, maka tidak mungkin diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masa fatrah, masa antara Sayyidina Isa alaihissalam, dan memang belum ada nabi yang diutus untuk orang Arab. Artinya nabi-nabi yang lain bukan untuk orang Arab. Dan Allah tidak akan menyiksa siapapun yang hidup tanpa utusan. Dan ayahanda Nabi wafat sebelum Nabi diutus, sebelum Nabi terlahir. Ibu dan Nabi wafat waktu Nabi masih kecil, belum diutus sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan menghukum siapapun sampai aku mengirim utusan. Ada dakwah nyampe kepada beliau. Jadi ini aneh. Jangan sampailah kita itu kalau ada orang bahas masalah itu aneh. Membahasnya dengan mengatakan Bapak Ibu Nabi Muhammad adalah kafir, masuk neraka, bersandarkan satu hadis. Jadi orang itu, para ulama, kalau membaca hadis itu tidak hanya hadis itu dibanding dengan hadis yang lainnya. Ingat, tidak semua hadis. Bahkan dikatakan, belum dikatakan seorang alim kalau belum bisa meninggalkan hadis sahih. Loh, kok gitu? Sebab tidak semua hadis sahih dipakai. Ada hadis yang dihapus. Jadi nanti ada ta'arud, ada ta'adul adillah, ta'arudul adillah. Jika ada dalil bertentangan dengan dalil, Al-Quran mustahil bertentangan, hadis mustahil bertentangan. Kalau ada bertentangan nanti ada namanya mutlak muqayyad, ada khos sama takhsis, khos sama am, takhsis. Yang mutlak, yang am ditahsis, masalah am dengan khusus. Ada nanti kalau sudah benturan nggak bisa, ada namanya nasih mansuh. Jadi ini dibuang, tidak dipakai, ini pakai. Kalau bertanya, atau masalah kuat dengan lemahnya, yang kuat ditinggalkan, diambil yang lemah. Biarpun yang paling lebih kuat diambil, yang lebih lemah ditinggalkan. Biarpun ini sahih. Misalnya hadis tentang Bapak Ibu Nabi Muhammad adalah di neraka adalah hadis sahih, tapi bertentangan dengan Al-Quran yang sudah sangat jelas, maka ditinggalkan hadis sahih. Maka wa ma kunna mu'adzibina, Allah tidak akan menyiksa Bapak Ibu Nabi. Itu bahasanya. Wa ma kunna mu'adzibina, sungguh kami tidak akan menyiksa, termasuk ayah ibu dan Nabi SAW, sampai datang utusan, dan Nabi waktu itu belum diutus. Memang ada orang usil. Kok teganya membahas Bapak Ibu Nabi SAW? Bagaimana? Bagaimana Rasulullah ngajari adab? Abu Jahal itu ahli neraka. Abu Jahal itu ahli neraka memerangi Rasulullah. Anaknya mukmin beriman namanya Ikrimah. Waktu Sayyidina Muhammad waktu bicarakan, ada sahabat Nabi yang bicarakan tentang Abu Jahal, Ikrimah datang, Rasul mengatakan, "Kufuana Abi Jahlin takrimatan li Ikrimata." Diam, jangan kau sebut-sebut Abu Jahal, menjaga hatinya Ikrimah. Nah sekarang Bapak Ibu Nabi disebut-sebut. Mana hati nuraninya itu? Abu Jahal saja nggak boleh kita sebut-sebut di depan Ikrimah. Padahal Abu Jahal jelas ahli neraka. Sementara bagaimana Bapak Ibu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini urusan nurani dan batin. Bagaimana sambung hatinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada masalah salafi wahabi, kami tidak terlalu penting dengan istilah-istilah itu. Ada akidah yang harus kita patuhi adalah akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati atau maturidiyati. Itu akidah yang selama ini di penjuru dunia. Dan jangan diingkari masalah Asy'ariyah, sekaligus Sufiyah itu. Kalau orang mengingkari Asy'ariyah itu karena kesombongannya. Ulama dunia, ulama hadis. Kecuali sekarang ada orang model-model orang akhir zaman membuat data-data palsu. Misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dikatakan dia bukan Asy'ari dan sebagainya, membuat data palsu. Sanad ilmunya orang akhir zaman ini semua nyambung. Mesti kalau tidak melewati Asy'ari, Maturidi dan Sufi. Nggak mungkin tidak. Tanyakan orang yang anti Asy'ariyah, kita ini Asy'ari. Kalau kita paham, kita adalah paham akidah adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Ahli sunnah wal jamaah, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari bukan mendatangkan sesuatu yang baru, tapi beliau memilah. Karena bersama berkembangnya zaman, pertemuan antara negara dengan negara, ini pertukaran budaya dan sebagainya, ini akan bercampur juga agama-agama, sehingga masuk ke dalam Islam ini macam-macam, dari falsafah dan sebagainya. Maka Abul Hasan Asy'ari memangkas, sehingga sesuatu yang asli ada benalunya, dipangkas benalunya, balik lagi asli. Itulah akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Kemudian cirinya diantaranya adalah membahas tentang sifat 20, Allah wujud dan kalau Anda masih menghafal ini, Anda selamat Asy'ari. Kalau sudah Anda mulai berani, nggak benar itu sifat 20, siapa yang bagi-bagi itu? Wah, ini sudah awas, hati-hati itu. Nah, terlepas dari namanya apa saja,
Namanya biarpun namanya ahli hadis, katanya ahli sunnah, katanya ahli apa lagi. Maka kami tidak peduli tentang nama-nama itu. Yang jelas akidah yang harus kita pertahankan adalah akidah ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati. Dan ini Abul Hasan al-Asy'ari juga lagi ada pemalsu data tentang Abul Hasan, membuat cerita tentang Abul Hasan al-Asy'ari. Ceritanya cerita lucu. Abul Hasan al-Asy'ari adalah keluar dari manhaj kita sekarang ini. Yang lebih tahu adalah muridnya. Orang akhir zaman sok lebih tahu tentang Abul Hasan al-Asy'ari. Aneh benar. Begitulah ahli fitnah membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi tidak peduli apakah gelugeran namanya Wahabi, Salafi, Hadithi, Athari, semuanya. Kami tidak peduli tentang istilah. Tapi kita kembali kepada esensi makna. Akidah yang benar adalah akidah Islam ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati. Sudah akrab dengan Anda dari dulu. Ciri ahli sunnah yang sangat kental pada Anda adalah yang sangat jelas pada Anda waktu Anda kecil suruh mengatakan Allah, Abu Bakar, sahabat Nabi, Umar, Uthman, Sayyidina Ali, sanjungan kepada sahabat Nabi, itu ahli sunnah. Kemudian ciri Asy'ari adalah Allah wujud kita bako. Ini ciri. Biarpun pembahasan Asy'ari tidak hanya terbatas di urusan sifat 20. Sifat Allah sangat banyak. Dan sifat 20 adalah sebagian kecil dari sifat Allah dibahas dalam sifat 20 itu. Karena di dalam sifat 20 ini terjadi perdebatan antara kaum Mu'tazilah, kaum Jabariyah dan seterusnya. Sehingga para ulama perlu membahas sifat 20. Adapun yang lainnya nggak perlu diskusikan tentang Rahman, Rahim Allah, sudah jelas. Ini. Kemudian masalah Salafi, kita Salafi. Salafi itu apa sih? Salaf itu adalah dahulu, khalaf berikut. Salafi, apakah ada madhab Salafi? Madhab Salafi itu apa sih? Bagaimana saya menjadi seorang Salaf? Apakah yang dinamakan Salafi itu adalah orang apa ngikuti Nabi dan sahabat Nabi begitu? Salafi itu, so gini, pertanyaan, gimana ya Ustadz, saya ingin jadi Salafi. Kembali kepada kitab dan sunnah Nabi. Marhaba. Saya mau kembali kepada kitab Al-Quran dan sunnah Nabi. Gimana caranya? Ambil Quran, ambil hadis Nabi. Mungkin saya gila dulu Ustadz. Saya ini pensiun, baru Iqra. Suruh kembali kitab dan sunnah Nabi. Untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi, tentunya bagi orang yang punya ilmu. Dan untuk memahami Al-Quran dan hadis pun tidak hanya orang yang tahu bahasa Arab. Gak bisa. Orang Arab ngerti bahasa Arab. Tapi tidak bisa dikatakan semuanya ulama. Orang Arab yang ngerti. Di situ ada rambu-rambu, ada aturan, ada ilmu. Jadi makanya dalam bahasa lain ada manhaj. Metodologi. Cara untuk kembali pada Al-Quran dan hadis Nabi ada cara. Sekarang tanyakan kepada orang yang ngaku dirinya Salafi, ya Ustadz yang katanya kamu Salafi, saya ingin kembali Quran hadis, adalah manhaj yang tertulis, saya mau ikut. Bingung dia, apa ya manhajku? Manhaj itu apa sih? Cara bagaimana saya paham Quran dan hadis Nabi. Kembali bingung dia. Bicara, harus pakai kitab usul fikih, harus ulumul Quran, ilmu tafsir. Yang punya ente. Ente punya itu? Bukan. Yang punya adalah ulama betul Imam Syafi'i mencetuskan ilmu usul fikih, rambu-rambu, undang-undang, aturan, kaidah-kaidah memahami Al-Quran hadis. Maka Imam Syafi'i punya manhaj, metodologi bagaimana orang paham Al-Quran. Ini loh caranya. Imam Syafi'i waktu itu ditanya oleh muridnya, gurunya Ibnul Mahdi, tentang orang-orang ini kok banyak salah memahami Al-Quran, memahami hadis. Ini gimana ya Syafi'i? Kok orang pada nggak bener nih, saya lihat di sana nggak nafsir Quran semaunya sendiri gini-gini. Maka Imam Syafi'i menulis kaidah satu demi satu, kaidah dikirimkan kepada Ibnul Mahdi. Setelah itu kaidah dikumpulkan, ternyata ini kaidah bagaimana memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi SAW, disebut dengan istilah Ar-Risalah. Kitab Risalah adalah kitab usul fikih yang dikumpulkan Imam Syafi'i. Setelah itu madhab Malik juga punya kaidah, cuman belum dibukukan. Setelah itu madhab Malik membukukan juga, madhab Hanifi membukukan, madhab Syafi'i membukukan. Jadi mereka ada rambu-rambu lah. Dengan dawabit rambu-rambu inilah kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka untuk menjadi Salafi adalah bermadhab. Nah, ini, saya madhab Syafi'i, maka saya Salafi. Ya kita itu loh yang Salafi. Yang nggak mau bermadhab, lo ikut siapa?
Coba, yang mengatakan tidak mau bermadhab, bagaimana engkau paham tentang am dan khos? Bagaimana engkau paham mutlak muqayyad? Bagaimana engkau paham tentang nasih mansuh? Dari mana kau ambil ilmu itu semuanya? Ya, saya ngintip dari Imam Syafi'i. Ya sudah ngintip, nanti suka ngintip. Sudah mengintip, ngaku dia paling hebat. Enggak begitu caranya. Kita insyaf, sealim apapun orang madhab Syafi'i seperti Nawawi, insaf, aku alim. Tapi pun demikian ilmumu ini manhajku, cara memahami fikihku, aku ambil dari manhaj Syafi'i. Makanya Imam Nawawi dikatakan beliau adalah Asy-Syafi'i, bermadhab Syafi'i. Kita ngikuti ulama, guru kita ngikuti gurunya, guru kita ngikuti gurunya, dan seterusnya. Mereka ngikuti Imam Syafi'i dalam memahami Al-Quran, hadis Nabi, keluarlah cetusan hukum fikih. Dan Imam Syafi'i punya dhawabit untuk memahami Al-Quran, punya rambu-rambu untuk memahami Al-Quran. Jadi kalau pengen tahu salafi, ya kita inilah salafi. Loh, tapi kok di situ ada salafi? Pokoknya kalau orang ngaku salafi, ya enggak bermadhab, ya bukan salafi lagi. Madhab itu apanya apa? Ngikuti manhaj memahami Al-Quran hadis. Yang enggak pakai madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, enggak ada manhaj dong. Terus pakai apa? Dia pakai ilmu hebat, kira-kira saja. Gitu, enggak mungkin. Harus bohong kalau udah ikut Imam Syafi'i. Bohong kalau udah lewat Imam Malik. Kalau kita kan diajari tawadhu, insyaf. Mau kita intisab kepada guru, guruku siapa? Ini ngikut sampai nyambung. Ini salafi adalah orang yang mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sekarang ada orang mengatakan, kita sholat seperti sholatnya Rasulullah, bukan seperti sholatnya madhab Syafi'i. Ada orang, hebat benar nih orang. Kita sholat seperti sholatnya Rasulullah, bukan sholat seperti madhabnya Syafi'i, bukan seperti sholatnya madhab Malik. Ini kan orang kurang ajar kepada madhab Syafi'i. Soal mengatakan Syafi'i sholatnya tidak seperti sholatnya Rasulullah. Satu. Yang kedua, dia akan mengatakan aku lebih hebat dari Syafi'i. Orang akhir zaman ngomong begitu. Ini model-model orang akhir zaman, membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan umat menjadi retak. Umat menjadi tidak akur, tidak indah di saat munculnya orang-orang semacam ini. Sehingga dalam kalangan para ulama itu biasa madhab Malik berguru dengan madhab Syafi'i dan seterusnya. Biasa pertukaran guru itu tidak ada masalah. Bahkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik pun adalah gurunya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga gurunya Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi bukan permusuhan, tapi akhir zaman kita dibikin permusuhan. Nah, ini kerusakan di muka bumi ini adalah orang-orang penyebar fitnah yang sesaat mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah, tapi dia jauh daripada manhaj ahli sunnah. Sesaat mengatakan dirinya salafi, tapi tidak tahu salafi model apa. Salafi sesungguhnya adalah kita. Kalau anda bermadhab, maka anda adalah salafi, karena bermadhab adalah mengikuti ulama, dan ulama itu yang punya metodologi untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab.